Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera bagi anak didik sekalian dimanapun Anda berada. Dalam pelajaran sosiologi kali ini, kita akan membicarakan penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial bagian kedua. Bagian pertama dari konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial ini yaitu tentang sistem sosial. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang konsep yang kedua, atau bagian yang kedua, yaitu struktur sosial. Setiap kita bicara tentang struktur sosial, maka kita harus melihat masyarakat sebagai sistem sebagaimana yang dipelajari dalam pelajaran sebelumnya tentang sistem sosial. Jadi suatu masyarakat ada susunannya, tapi susunan itu tentunya hanya bisa kita lihat dalam pandangan ataupun analisa sosiologis, tidak seperti ketika kita melihat susunan pakaian di lemari atau susunan kursi meja di ruangan kelas. Ini harus bisa kita lihat melalui pandangan ataupun analisa sosiologis. Apa saja yang mau kita bahas dalam pelajaran ini? Yaitu yang pertama, definisi struktur sosial. Kita lihat nanti apa pengertian daripada struktur sosial. Kemudian ciri-ciri struktur sosial itu apa? Fungsi struktur sosial itu bagaimana? Serta bentuk-bentuk struktur sosial. Dan yang paling terakhir nanti kita akan coba membuat evaluasi. Kita lihat satu persatu, dimulai dengan definisi dari struktur sosial. Menurut George Simmel, struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Jadi, menurut Simmel ini, struktur sosial itu berarti ada individu-individu yang membentuk satu kumpulan dan ada bentuk perilaku mereka tertentu. Itu pengertian struktur sosial menurut George Simmel. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto, struktur sosial sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Jadi, secara umum masyarakat ada posisi, ada kedudukan, ada status, dan masing-masing ada peranannya juga. Nah, antara status yang satu dengan status yang lain, atau peranan satu dengan peranan yang lain, ada hubungan timbal balik. Itulah pengertian struktur sosial menurut Suryono Sukanto. Yang ketiga, menurut Raymond Player. Menurut Raymond Player, struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi lembaga-lembaga di mana orang banyak tersebut ambil bagian. Jadi hampir sama ini apa yang dikatakan oleh Raymond Player dengan Suryono Sukanto. Kalau di sini Suryono Sukanto bicara tentang struktur sosial itu adalah timbal balik antara posisi dan peranan, yang timbal balik antara berbagai posisi dan berbagai peranan. Maka Raymond Player mengatakan di sini pergaulan hidup. Pergaulan hidup itu juga hubungan timbal balik, meliputi berbagai tipe kelompok. Nah, kalau ada tipe kelompok satu dengan kelompok yang lain, kemudian terjadi pada banyak orang dan meliputi lembaga-lembaga di mana orang baik tersebut ambil bagian, juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Suryono Sukanto, posisi dan peranan. Di sini tipe kelompok, kemudian orang banyak mengambil peranan dalam satu lembaga, itu peranan. Orang banyak berperan, ambil bagian dalam satu lembaga, itu peranan. Dan tipe-tipe kelompok dari banyak orang, ini juga menyangkut status atau posisi. Nah, jadi dari ketiga
definisi ini dari ahli ini bisalah kita simpulkan bahwa struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dalam masyarakat. Jadi sudah merangkum ketiga definisi di atas tadi. Struktur sosial merupakan tatanan sosial. Tatanan sosial berarti struktur atau susunan masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi ada tatanan dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik. Jadi harus ada hubungan timbal balik. Kita katakan tadi tidak seperti susunan meja kursi di dalam ruangan kelas, tidak ada hubungan timbal balik kalau tidak kita hubungkan. Sedangkan ini memang ada hubungan timbal balik antara status dan peranan dalam masyarakat. Itulah pengertian daripada struktur sosial. Jadi sangat luas ini. Ketika masyarakat beraktivitas, berkegiatan, nah, situ sudah ada status, ada peranan, ada hubungan timbal balik. Jadi di mana-mana masyarakat pasti terjadi juga struktur sosial. Itu sebagai pengertian. Kemudian ciri-ciri struktur sosial. Apa sajakah ciri-ciri struktur sosial itu? Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat. Nah, jadi struktur sosial pasti ada pada masyarakat. Itu pengertian dalam bahasa yang lebih sederhana. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Jadi anggota-anggota masyarakat itu sudah ada status, ada peran, maka di situ muncul struktur sosial. Selanjutnya, yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan. Nah, ini tidak bisa terlepas struktur sosial itu dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut bahwa memang tidak terlepas struktur sosial itu dari kebudayaan. Kemudian dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi tidak ada masyarakat yang statis begitu-begitu saja atau hanya diam saja, pasti akan mengalami perubahan. Ini semuanya adalah ciri-ciri daripada struktur sosial. 1, 2, 3 ini. Kemudian fungsi struktur sosial. Apakah fungsi daripada struktur sosial itu? Kita lihat pertama dari fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Tentunya berbeda struktur masyarakat A dengan struktur masyarakat B. Nah, sebagai contoh, kalau orang Batak kita kenal memiliki struktur dalihan Natulu yang terdiri dari kelompok hula-hula dengan tubuh dan guru. Nah, ini hanya ada di dalam masyarakat Batak. Sedangkan masyarakat Jawa misalnya ada yang disebut dengan kaum Ningrat dan Wong Cilik. Kaum Ningrat dan Wong Cilik antara keturunan kelompok bangsawan dan rakyat biasa atau rakyat jelata. Nah, ini masing-masing masyarakat punya itu identitasnya. Kemudian yang berikut, fungsi kontrol. Dalam kehidupan masyarakat selalu muncul kecenderungan dari dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini struktur sosial menjadi pengawas atau memiliki fungsi kontrol. Jadi ketika ada orang melanggar norma, nilai atau peraturan lain, nanti akan dilihat siapa yang berhak untuk menindak orang yang melanggar norma. Itu dilihat dari struktur sosial itu. Kalau misalnya yang melanggar itu adalah seorang kriminalitas, maka tentunya yang berhak untuk menghukum atau menindak adalah polisi ataupun aparat hukum lainnya. Demikian fungsi struktur sosial. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada
dalam masyarakat. Jadi dengan adanya struktur sosial, maka individu akan belajar dari struktur sosial itu. Murid belajar dari guru, anak belajar dari orang tua, dan sebagainya. Jadi ada hubungan timbal balik antara posisi yang satu dengan posisi yang lain. Nah, ini akan jadi proses pembelajaran. Kemudian bentuk-bentuk struktur sosial. Apa sajakah bentuk-bentuk struktur sosial itu? Yang pertama atau A, stratifikasi sosial. Bentuk pertama dari struktur sosial adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan, hierarki dalam istilah lain. Sering juga stratifikasi sosial ini disebut dengan istilah pelapisan sosial karena memang bertingkat-tingkat. Jadi stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ini ada tingkatan-tingkatan ini. Ini tingkat 1 paling atas, sedikit jumlahnya, tingkat 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada pembagian kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, jadi dibagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan. Jadi kenyataan di masyarakat memang lebih sedikit orang yang kaya yang berada di kelas atas dibandingkan dengan kelas menengah, apalagi dari kelas bawah. Kemudian pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Jadi bisa juga seperti ini mungkin. Ya, ada kelompok yang sedikit di sini, ada yang lebih banyak lagi, tapi jadi sedikit lagi. Bisa juga ini. Gantung di mana dia masyarakat dan berdasarkan kriteria apa, apakah kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Itu pengertian daripada stratifikasi sosial. Jadi intinya di sini masyarakat itu bertingkat-tingkat, berlapis, ada hierarki. Biasanya kelompok yang menduduki hierarki tertinggi, kelompok atas lebih sedikit jumlahnya. Kemudian berikutnya kelompok menengah semakin banyak, dan kelompok bawah semakin banyak lagi jumlah yang tergolong ke dalam strata ini. Kemudian bentuk stratifikasi sosial. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Dua. Tetapi karena ada nanti kombinasi daripada tertutup dan terbuka ini, maka ada lagi stratifikasi sosial yang ketiga, yaitu sosial campuran, stratifikasi sosial campuran. Jadi secara umum sebenarnya dua, tapi jika ini dikombinasikan maka ada lagi stratifikasi yang ketiga, bentuknya yaitu stratifikasi sosial campuran. Kita lihat satu persatu. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi atau terjadi mobilitas sosial. Tidak bisa terjadi perpindahan posisi dengan status. Jadi seperti dalam strata ini, seseorang yang berada di kelas bawah ini tidak bisa naik ke kelas di atasnya, apalagi di atasnya lagi. Itu maksudnya. Jadi tertutup. Sistem seperti ini contohnya kepada penganut agama Hindu yang berdasarkan kasta. Seorang yang berada di kasta bawah, yaitu kasta Sudra, tidak akan bisa naik ke kasta Waisya yang di atasnya seumur hidupnya, karena statusnya diperoleh berdasarkan keturunan, warisan dari orang tua. Tidak memungkinkan naik ke kelas yang lebih tinggi. Itu stratifikasi sosial yang tertutup. Lalu ada stratifikasi sosial terbuka. Adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern. Jadi dalam stratifikasi sosial terbuka, seorang yang ada di kelas bawah, jika
berusaha keras sepanjang hidupnya berdasarkan kemampuan, maka bisa dia naik kelas. Yang tadinya di kelas bawah, katakanlah misalnya dia adalah kerja sebagai seorang pemulung atau mungkin parkir, dia bekerja keras, bisa dia naik kelas ke kelas menengah jika dia rajin dan ulet. Jika dia berhasil menabung dari hasil memulung atau parkir, dia bisa menjadi oke pemulung sehingga punya anak buah, dia di kelas menengah, dan semakin rajin lagi dia bisa naik ke kelas atas karena suatu saat mungkin dia punya satu industri yang bisa mengolah limbah sehingga dia menjadi pengusaha kaya, bisa naik kelas atas. Tapi sebaliknya, jika nanti usahanya juga bangkrut, dia bisa turun lagi ke kelas menengah bahkan kelas bawah. Begitu maksudnya stratifikasi sosial yang sistem terbuka, stratifikasi sosial terbuka. Tapi di antara yang terbuka ini ada stratifikasi sosial campuran. Hal ini bisa terjadi bila stratifikasi sosial terbuka bertemu dengan stratifikasi sosial tertutup. Anggotanya menjadi anggota dua stratifikasi sekaligus. Ia menyesuaikan diri terhadap dua stratifikasi yang dia anut. Sebagai contoh, kalau misalnya dia berada di kelas bawah, katakanlah kalau pada masyarakat bangsa Jawa, dia hanya orang kebanyakan atau orang cilik, tapi dia menjadi pengusaha kaya, maka secara ekonomi dia berada di level atas atau kelas atas, tetapi dari segi keturunan dia berada di level bawah. Sekian pengertian daripada stratifikasi sosial campuran. Jadi sebenarnya ya ada dua yang besar, stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka, tetapi di antara keduanya ini ada stratifikasi sosial campuran. Inilah gambar stratifikasi sosial itu. Begini stratifikasi sosial tertutup. Setiap individu yang berada di level ini, dia hanya berkisar di situ aja statusnya, tidak bisa naik status yang lain yang di atasnya. Demikian juga status yang atasnya ya berputar di situ-situ aja di kelasnya. Sedangkan stratifikasi sosial terbuka nih bisa naik atau turun kelas sesuai dengan usaha atau kemampuan yang dimiliki. Demikian perbedaan stratifikasi tutup dengan stratifikasi terbuka. Yang kedua, dari bentuk struktur sosial, kalau tadi stratifikasi sosial, yang kedua yaitu bagian B, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial. Menurut Suryono Sukanto, diferensiasi sosial adalah pengurungan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Nah, jadi jika stratifikasi sosial, masyarakat digolongkan bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, maka dalam diferensiasi sosial masyarakat itu dibeda-bedakan secara sejajar atau horizontal. Jadi kalau stratifikasi sosial pembedaannya secara vertikal, maka dalam diferensiasi sosial pembedaannya secara horizontal. Jadi bisa itu berdasarkan gender, laki-laki dengan perempuan, seperti feminin, atau berdasarkan suku bangsa, terdiri suku bangsa, atau mungkin berdasarkan warna kulit dan sebagainya. Kemudian macam-macam diferensiasi sosial itu. Yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Secara umum, manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Jadi orang Indonesia termasuk ras Mongoloid. Jadi ciri-ciri fisik bawaan itulah diferensiasi ras. Ada yang berkulit warna hitam, berkulit warna sawo matang, berkulit warna kuning langsat, atau mungkin berkulit putih, hitam seperti orang Afrika, sawo matang seperti orang Asia Tenggara, kulit kuning langsat seperti orang Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya, atau yang kulit putih seperti orang Eropa. Nah, itu berdasarkan ras. Bisa juga selain pada kulit, mungkin warna rambut, bentuk rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Intinya adalah ciri-ciri fisik badan. Tapi
tapi semuanya sebenarnya sederajat, setara, tidak berbeda-beda kelas. Kemudian diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa adalah kategori yang lebih kecil dari ras. Indonesia termasuk negara dengan aneka ragam suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Jadi contoh nyata tentang diferensiasi suku bangsa ini memang masyarakat Indonesia lah yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa. Jadi walaupun berbeda-beda suku bangsa, tetapi sebenarnya sederajat. Tapi hanya yang membedakan adalah asal-usul dan kebudayaannya setiap suku bangsa. Kemudian yang ketiga, diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan keturunan. Bisa juga ini kita istilahkan klan ini marga. Bisa juga berdasarkan keturunan, kepercayaan atau tradisi. Jadi walaupun berbeda-beda klan, tapi secara strata sama, sederajat. Lalu yang kelima yaitu diferensiasi agama. Diferensiasi agama, Indonesia kita ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya seperti kepercayaan tradisional. Itu semuanya berbeda-beda agamanya, tetapi tetap sederajat. Kan namanya dibedakan dengan diferensiasi. Kemudian diferensiasi profesi. Masyarakat biasanya dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaan. Ada yang jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, jadi supir, jadi tukang, dan sebagainya. Pembedaannya itu semua adalah berdasarkan diferensiasi. Kemudian diferensiasi jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat dibagi atas laki-laki dan perempuan yang memiliki derajat yang sama. Memang secara fisik berbeda laki-laki dan perempuan, tapi secara derajat sama. Maka pembedaannya adalah secara diferensiasi. Ya, demikianlah macam-macam diferensiasi sosial. Jadi kalau kita lihat keseluruhan itu, bagaimana perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial, kita lihat dalam tabel ini bagaimana perbedaannya. Yaitu kalau stratifikasi sosial pengelompokannya secara vertikal, berkelas-kelas, bertingkat-tingkat seperti yang kita katakan tadi. Sedangkan diferensiasi sosial pengelompokannya secara horizontal, mendatar, di sederajat semua, walaupun berbeda satu kelompok dan lain, tapi sederajat. Kalau diferensiasi, dan juga stratifikasi sosial berdasarkan ciri dan fungsi. Ciri dan fungsi maksudnya di sini berdasarkan fungsi daripada struktur itu apa, sedangkan diferensiasi sosial berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki dan sesuatu yang dihargai. Artinya intinya ini saling menghargai antara satu posisi dengan posisi yang lain, satu status dengan status yang lain. Sedangkan di dalam stratifikasi sosial ada yang lebih tinggi kekuasaannya, wewenangnya dibandingkan dengan status lainnya. Kemudian perbedaannya lagi misalnya dalam distribusi hak dan wewenang. Mereka yang berada di dalam level yang tinggi, level atas, punya hak yang lebih banyak dan wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan strata di bawahnya. Sedangkan dalam diferensiasi sosial, distribusi kelompok sama rata, sama rasa semuanya, tiap kelompok. Tidak ada perbedaan dalam hal hak dan wewenang kelompok satu dengan yang lain. Kemudian dalam stratifikasi sosial itu ada stereotip, yaitu pandangan bahwa kelompok yang satu lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Sedangkan dalam diferensiasi sosial genotip, ini dasarkan kepada keturunan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang kulit hitam karena keturunan yang kulit hitam, ya dia pun kulit hitam. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain, kebudayaan dan sebagainya. Jadi tidak secara keturunan, sedangkan ini bisa kepandangan. Kemudian stratifikasi sosial, kriteria pendidikan, ekonomi, kehormatan dan kekuasaan. Di kriteria yang membedakan itu berdasarkan pendidikan, ekonomi, kehormatan dan kekuasaan. Hanya masyarakat itu digolongkan secara bertingkat-tingkat. Sedangkan dalam diferensiasi sosial, kriteria adalah fisik, biologis, yaitu ciri-ciri tubuh, dan sosio-kultural, artinya karena perbedaan asal usul dan kebudayaan. Ya, demikianlah tentang struktur sosial. Maka bagian terakhir dari materi ini yaitu evaluasi. Silakan
didik sekalian dituliskan dengan kata-kata sendiri apa pengertian daripada struktur sosial, kemudian yang kedua stratifikasi sosial, dan yang ketiga diferensiasi sosial. Sekali lagi, bagian evaluasi, silakan anak didik menuliskan apa pengertian daripada pertama struktur sosial, yang kedua diferensiasi sosial, yang ketiga stratifikasi sosial. Tulis dengan kata-kata sendiri. Demikian materi kita kali ini. Di kesempatan yang lain kita akan bicarakan konsep dasar sosial lainnya. Sekian dan terima kasih.